Iya, Pak Said sudah berada di tengah-tengah kita. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan, saya bin Saleh dari UPT SDN 4 Copo Tompo akan memandu webinar kita malam ini, ya. Dan sebelum kita mulai, marilah kita membuka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sudah bergabung di seri webinar ke-9 kita. Ini mungkin seri webinar kita yang terakhir ya Bapak Ibu menuju TPN 11 yang diadakan oleh KGBN Pangkep. Adapun random acara kita pada malam ini adalah yang pertama pembukaan oleh moderator, kemudian sudah juga sosialisasi dari Bu Andi tadi, kemudian sambutan dari Ketua KGBN Pangkep, kemudian selanjutnya adalah penyampaian materi, kemudian selanjutnya adalah sesi diskusi dan penutup. Nah, marilah kita memulai acara ini dengan membaca Bismillah ya, sudah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum saya melanjutkan, baiklah saya akan membacakan materi kita hari ini. Beliau adalah bernama Said Buri Prahastyo. Beliau adalah seorang penggerak KGBN Makassar. Beliau juga adalah Ketua BKK SMK Darussalam Makassar. Oh, luar biasa. Beliau juga adalah konsultan penelusuran minat dan bakat. Wow, luar biasa. Nah, beliau juga aktif membagikan praktik baiknya di Festival Kurikulum Merdeka oleh Kampus Pemimpin Merdeka Belajar. Ya, oh, luar biasa sekali nih Pak Said sudah bersama kita malam ini. Nah, Bapak Ibu, berbagi praktik baik Merdeka Belajar ditujukan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih berkualitas, inovatif, dan berpusat pada murid. Nah, temukan strategi jitu untuk menciptakan pelajaran yang berpusat pada murid, menyenangkan dan bermakna, dan saling berbagi praktik. Nah, di sini akan kita belajar bagaimana sih membuat praktik baik ya, yang seperti apa praktik baik itu, kemudian bagaimana cara ya jika Bapak Ibu punya praktik baik, mudah mau dibagikan seperti apa sih caranya, nanti Pak Said akan mengupas tuntas tentang itu, dan ini juga sangat membantu Bapak Ibu nantinya ya bisa dalam TPN 11 ini kan kita ada mengisi misi ya, itu dapat membantu nantinya. Nah, baiklah, untuk mempergunakan waktu seefisien mungkin, marilah kita persilakan narasumber hebat kita untuk membawakan materi. Silakan Pak Said. Oke, terima kasih. Tes ini dulu ya. Suara kedengaran jelas ya Pak Bur. Ini ini dua Bur ini, Buri sama Burhanuddin. Dipanggil Pak Bur juga, Buri gitu kan. Gitu ya. Ini Bur Jawa, kalau ini Bur Sulawesi ini. Oke, siap. Saya bagi layar Pak ya, izin. Saya bagi layar. Gimana? Layar yang saya bikin bisa di-pin supaya muncul. Ya, oke, muncul. Oke, layar jelas. Jelas. Suara jelas, teman-teman. Suara jelas. Jadi kita gas. Saya kasih cerita tentang, saya bawakan satu praktik baik, kemudian habis itu kita masuk sesi coaching. Di situ kita mungkin nanti
interaksi ya, kita mungkin ngobrol aja dan langsung praktek. Jadi kalau teman-teman yang apa yang ada laptop boleh siapin dulu laptopnya, kira-kira gitu. Yang pakai HP mungkin agak sulit untuk tapi insya Allah bisalah kita bantu. Nah, nanti insya Allah bisa jadilah satu praktik baik. Betapa mudahnya membuat praktik baik. Oke, saya gas Pak Bur ya. Oke, baik, silakan. Oke, Bismillah. Oke, assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Zaid Buri Prahastyo. Saya guru di SMK Darussalam Makassar. Saya senang belajar dan saya senang berbagi. Saya akan berbagi praktik baik sekaligus mengcoaching penulisan praktik baik. Sesi pertama adalah berbagi praktik baik dan setelahnya kita akan sama-sama mencoba menulis praktik baik. Semoga manfaat. Oke, situasi ketika itu salah seorang fasilitator P5 itu harus melaksanakan tugas sebagai P3K dan tidak bisa membagi waktu. Kemudian jadwal P5 yang mestinya sudah masuk tema kebekerjaan, tapi tema sebelumnya gaya hidup berkelanjutan masih nyangkut di tahap prototipe aksi. Jadi ini praktik baik saya tentang P5 teman-teman. Ya. Nah, menghadapi situasi tersebut, saya kemudian berdiskusi dengan kawan-kawan di komunitas Guru Belajar Nusantara di KGBN. Hasilnya adalah saya harus berupaya mengaitkan sisa aktivitas P5, tema gaya hidup berkelanjutan, dengan tema kebekerjaan. Maka di awal pertemuan, saya menanyakan satu persatu murid tentang proyek kelompoknya. Tujuannya adalah supaya saya tahu sejauh mana keterlibatan murid dan seperti apa kendala yang murid alami di proyek tersebut. Setiap murid saya persilahkan memberi tanggapan terhadap penyampaian temannya. Saya lalu mempersilahkan setiap kelompok mempresentasikan proyeknya dan saya persilahkan semua murid untuk memberikan umpan balik. Saya berusaha keras untuk memantik kebekerjaan ke dalam diskusi yang terjadi, memantik cara mengaitkan proyek-proyek sebelumnya dengan tema baru kebekerjaan. Nah, ada 3 proyek yang cukup ramai umpan balik pada waktu itu. Yang pertama, memanfaatkan sisa Pilox untuk modifikasi keyboard mouse. Kemudian yang kedua, sisa tebangan bambu yang dibikin jadi senapan bambu. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan keyboard bekas sampah elektronik menjadi jam. Nah, dari hasil pemantikan saya, murid jadi ingin melanjutkan proyek mereka dengan menjualnya di online market. Nah, menjualnya di online market. Nah, berarti mereka masuk ke tema kebekerjaan. Saya berhasil menggabungkan 2 tema, P5, gaya hidup berkelanjutan, dan kebekerjaan, seperti menggabungkan 2 lagu dengan fade in dan fade out. Nah, pada pertemuan berikutnya, saya persilahkan murid-murid berdiskusi tentang P5. Apa yang murid-murid alami dan apa manfaatnya dalam kegiatan mereka sehari-hari. Saya kemudian mengajak murid-murid untuk menyampaikan pendapat secara bebas terkait 3 proyek yang dibicarakan sebelumnya. Perdebatan berlangsung seru, dan yang mengejutkan adalah murid tertantang untuk mengadakan kegiatan bambu battleground. Mirip permainan Free Fire. Tim berhadapan, perang-perangan, dengan misi merebut benteng musuh. Dan senjata yang digunakan adalah senapan bambu. Alih-alih sempat menjualnya di online market, kelompok bambu kebanjiran order 35 senapan bambu. Saya juga ikut 1. Murid-murid langsung gerak cepat, kelompok dibentuk, dan luar biasa, semua kelompok memiliki 2 anggota perempuan, and the game is coming. Sembilu yang dulu biarlah berlalu,
bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sepilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Seru kan? Alhasil dari 3 proyek kebekerjaan, tim Bambu sukses menorehkan penjualan terbanyak. Dan tim modifikasi keyboard berhasil membukukan laba tertinggi. Hal yang menunjukkan bisnis tersebut layak untuk ditekuni. Sesi refleksi adalah bagian penting dari P5. Saya meminta refleksi murid-murid dikirimkan melalui chat WA pribadi ke saya. Alhamdulillah mereka mencapai tujuan pembelajarannya. Teman-teman, P5 memberi ruang kepada murid untuk menumbuhkan karakter-karakter baik. Kemampuan menjalani profesi adalah kompetensi yang dibutuhkan di masa datang. Dan karakter yang mendukung harus bisa tumbuh selama murid bersekolah. Memang baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Oke, menutup sesi, mari kita sama-sama berdoa untuk rekan-rekan guru yang telah mendahului kita, terkhusus rekan-rekan guru di Kabupaten Pangkep, terkhusus rekan-rekan guru di komunitas guru belajar Nusantara, terkhusus Ibu Tosi Widya dan Om Awal Cokonuri. Al-Fatihah. Amin. Oke, nah teman-teman, kita memasuki sesi kedua. Berbagi adalah bukti aksi kita sebagai guru. Bukti pembelajaran yang telah kita lakukan. Dengan mengajar, kita otomatis belajar, mendapatkan pengalaman baru. Dan dengan membagikannya, kita membuktikan bahwa kita telah berpikir. Sebab dengan berbagi, kita otomatis mengartikulasikan data-data, pengalaman, peristiwa-peristiwa yang tersimpan di dalam ingatan kita. Teman-teman, ijazah kita hanya menunjukkan kita pernah kuliah, bukan pernah berpikir. Tapi berbagi adalah bukti kita telah berpikir. Itu kata Rocky Gerung. Oke, ini adalah pemantik sebelum kita mulai menulis praktik baik. Pernyataannya, guru sering bertemu berbagai permasalahan pembelajaran. Oke, teman-teman yang setuju boleh kasih jempol ya. Nah, yang tidak setuju langsung angkat tangan boleh. Ayo. Ayo Bapak Ibu. Jempol. Oke, jempol semua ya. Alhamdulillah. Oke. Oke, berikutnya. Jika guru bergotong royong mengumpulkan solusi, maka banyak permasalahan teratasi. Yang setuju, kasih jempol lagi. Yang tidak setuju, langsung resen boleh. Adakah? Bu Ernawati resen. Ya, gimana Bu Erna? Boleh dibantu Pak Bur, open mic. Bu Erna, resen nih setuju atau nggak setuju nih? Bu Erna boleh resen supaya kelihatan sama ini? Enggak ya? Ada Enggak setuju ya? Jika guru bergotong royong mengumpulkan solusi, maka banyak permasalahan teratasi. Yang tidak setuju boleh angkat tangan, yang setuju jempol. Kalau setuju jempol. setuju jempol, tidak setuju resen. Biar langsung bisa Oke, jempol deh. Kita lewat dulu ya. Oke, sip. Oke, nah teman-teman, cerita tentang TPN nih. Dulu saya juga canggung untuk berbagi. Sebagai guru BK saya punya banyak praktik baik. Tapi menulis pun masih ditolak ceritanya. Katanya terlalu teoritis lah, tidak sesuai format penulisan. Tapi saya terus memperbaiki dan terus menulis. Di tahun 2021, bentar biar lewat dulu. Di tahun 2021 saya mengirimkan 8 praktik baik untuk TPN dan lolos 5. Saya bingung bagaimana nanti tampilnya karena waktunya bersamaan. Dulu saya tidak bagikan praktik-praktik baik saya di Instagram. Sekarang saya bagikan.
Dan salah satu dampaknya, ya saya diminta berbagi sekaligus coaching, menulis praktik baik di webinar ini kan. Nah, di Pangkep saya juga pernah membawakan pembelajaran berdiferensiasi kayaknya untuk sekolahnya Pak Jayadi. Waktu itu secara offline. Nah, ini kali yang kedua saya ke Pangkep dan kali ini online. Saya juga pernah bawakan materi di Wajo, di Luwu, pernah juga di Sumatera sama Kalimantan. Cuman sayangnya online, nggak offline. Kalau offline asik tuh jalan-jalan ya. Nah, teman-teman, bagaimana memulainya? Yang masih bingung boleh raise hand. Nah, sekarang yang bingung raise hand kalau masih bingung. Ini kan teman-teman pada ini kan ya, peserta dan calon narasumber mungkin ya, calon pembicara gitu loh. Yakin aja, aku akan ngasih teh. Oke. Raise hand, oke. Sip. Ntar kita cerita sama-sama ya. Kita langsung coaching, ntar langsung bikin, langsung jadi. Ini beberapa alasan yang berhasil dikumpulkan oleh tim survei. Pesertanya 100 orang bingung. Pesertanya 100 orang bingung. Yang pertama, merasa tidak punya praktek baik. Padahal setiap yang kita lakukan itu kalau direfleksikan pasti ada praktik baiknya. Ya enggak? Bukankah peristiwa yang menimpa seseorang adalah pelajaran bagi semua orang? Bukankah setiap peristiwa ada hikmah yang dikandung di baliknya? Ya kan? Yang kedua, mungkin ada yang merasa praktik yang dilakukannya tidak keren. Wow. Ya kan? Teman-teman, apa yang biasa kita lakukan belum tentu orang lain pernah lakukan. Tahun 2011, Pak Bur, tahun 2011 saya memasukkan info gaya belajar dan kepribadian itu di absen di kelas. Perasaan saya biasa aja karena angketnya ada di buku panduan BK. Gitu. Waktu itu yang terkenal itu sosiometri dan teman-temannya, tapi ada di situ. Nah, betapa terkejutnya saya ketika pertemuan BK nasional waktu tahun 2013. Saya baru tahu kalau ternyata apa yang saya lakukan itu adalah yang pertama di Indonesia. Wow, luar biasa nih Pak Bur. Kayak gitu teman-teman. Nah, menulis praktik baik. Ada juga yang bilang merasa belum pernah mengatasi masalah. Aduh teman-teman. Mungkin ada di antara kita, di antara teman-teman yang punya saudara atau tetangga itu anak berkebutuhan khusus gitu ya, ABK gitu. Nah, karena bergaul sejak kecil kan menjadi terbiasa untuk memahaminya, mengerti apa yang dia inginkannya. Tapi buat orang lain, ABK itu masalah besar ya nggak, sampai kursus luar biasa itu ada sampai ada ininya, ada ada sekolahnya itu untuk bisa ngurusin anak ABK. Buat teman-teman mungkin yang punya ya minta maaf misalnya saudaranya berkebutuhan khusus atau tetangganya, itu kan hal yang karena sejak kecil udah sama-sama kita jadi biasa gitu loh. Ya kan? Gitulah. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada yang nomor 4, bingung menceritakan praktik baik mulai dari mana. Gampang. Ya kayak saya tadi aja, gaya ngobrol gitu. Gaya ngobrol. Jadi kalau belum fasih, ya boleh buat contekan, nggak apa-apa, buat contekan, nggak ada yang larang teman-teman. Pemandu juga pasti ya maklum aja kan. Karena kita belajar dari sesama kita guru. Teman-teman, misalnya guru matematika ya, guru matematika SMA, maka tidak ada yang lebih ahli mengajar matematika di SMA selain guru matematika SMA. Kenapa? Karena itu pekerjaannya sehari-hari. Gitu. Itulah konsepnya Merdeka Belajar. Kita belajar dari para tak guru, dari sesama kita. Kita belajar dengan berbagi. Gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman. Gaya ngobrol aja ntar. Nah, yang kelima, bingung mau membagikan yang mana. Nah, ini biasanya karena punya banyak praktik baik, bingung mau bagikan yang mana dan takut tidak sesuai. Ya nggak apa-apa, aman, pilih aja yang paling mudah kita ceritakan, yang paling berkesan, dan lakukan refleksi apa yang kita rasakan, apa yang sudah dilakukan, terus apa yang akan dilakukan gitu.
Kira-kira gitu. Nah, ini kemarin mungkin tadi juga udah disampaikan, kemarin juga waktu ini sosialisasi itu juga sudah disampaikan, yuk kunjungi tpn.gurubelajar.org, pilih, selesaikan, dan bagikan misi belajarnya. Buat teman-teman yang saat ini pakai laptop, langsung aja buka new tab itu, ya, klik www.tpn.gurubelajar.org, ya. Nah, di sana itu ada banyak misi yang saya yakin ada yang sesuai dengan apa yang teman-teman alami sehari-hari di sekolah. Sudah pasti, saya yakin. Nah, melalui misi belajar, teman-teman dapat kesempatan praktik baiknya nanti diterbitkan di surat kabar guru belajar. Kayak gini, ya kan? Nah, ini juga, seperti ini juga. Oke, nah sekarang kita praktek. Ya. Tolong mungkin nanti panitia mungkin bisa kasih kesempatan open mic untuk ini. Pak Bur, kita sambil ngobrol aja Pak Bur ya. Kita masuk ke non formalnya gitu. Oke, siap Pak Bur. Tolong mungkin kalau ada teman panitia yang bisa bagikan link praktik baik ini, tunggu saya coba kirim ke kolom chat ya. Nah, di kolom chat itu sudah ada link, tinggal diklik aja, teman-teman masuk di situ. Ini saya stop dulu. Saya stop sharing, saya ganti. Saya geser ceritanya ya. Nah. Oke. Oh iya, oke, keren. Nah, teman-teman, ini udah terbagi belum ya? Udah berhasil bagi belum ya? Udah kelihatan belum Pak Bur? Oke, sudah. Udah ya? Udah kelihatan ya? Ya. Oke, jadi nah itu yang kalau paling atas itu join menti@com itu untuk sambil refleksi. Jadi teman-teman kalau belum dapat giliran boleh sambil kirim refleksi deh. Ketik www.menti.com terus kasih masuk kode itu 17839410. Iya, udah mulai nih. Oke, tik. Oke. Sekarang teman-teman yang mau jadi sukarelawan, ayo silahkan langsung open mic. Saya ceritakan apa yang ingin diceritakan gitulah, yang belum jadi praktik baik ya, nanti terus habis ini langsung jadi praktik baik, ini saya bikinkan. Langsung saya kasih lihat bagaimana caranya dia sampai jadi praktik baik. Atau mungkin buat teman-teman yang udah punya praktik baik misalnya. Nah, teman-teman, kalau dulu itu formatnya itu harus ATAP, atap gitu. Awalnya atap, seperti apa, tantangannya, aksinya, dan perubahannya. Sekarang sudah boleh combine dengan STAR. Jadi awal atau situasi, kemudian tantangan, kemudian aksi, dan ada refleksi. Jadi lebih mudah nulisnya. Oke, teman-teman, silahkan yang mau di... Oke, itu ada Bu Nurhana Adminari, di saya kelihatan. Kalau di Pak Bur siapa? Oh, ya. Admirani, Pak. Admirani, panggilannya apa, Bu? Nurhana, boleh. Bu Hana. Ya. Bu Nurhana ya. Oke, silakan Bu Nurhana. Bu Nurhana, ya. Mau ceritakan tentang apa yang ingin Bu Hana bagikan. Ini Pak, saya kan ikut misi belajar tuh Pak. Siap. Saya sudah daftar misi belajar, saya ambil Pak Toto. Pak Toto itu menulis, dia takut menulis buku gitu. Jadi alhamdulillah saya ada pengalaman tentang menulis buku. Gimana jadi tuh? Jadi saya banyak Pak, itu ada emang saya keinginan untuk menulis. Tapi selalu ragu-ragu, gimana bisa nggak tulisan saya ini? Gitu. Akhirnya alhamdulillah ada teman yang kirim tentang kelas menulis online Pak. Terus. Jadi kelas menulis online itu kita 30 hari menulis. Nah, hari pertama itu kita dikasih materi 2 hari online lewat WA. Nah, tugasnya harus dalam 30 hari itu kita harus jadi 1 buku. Sudah bisa buat 1 buku. Nah, itu kita dipaksa, Pak. Dari ada 30 pendaftar itu, lebih dari hampir 50-an, itu alhamdulillah salah satunya saya bisa ngikutin sampai terakhir jadi buku saya. Jadi alhamdulillah buku saya itu ada
Judulnya pengalaman saya pada saat saya pembina pramuka. Jadi buku saya itu tulisnya Ikhlas Bakti Bina Bangsa Berbudi Bawa Laksana. Alhamdulillah juga itu buku langsung diterbitkan Pak, sudah dicetak. Itu maksudnya saya akan berbagi itu. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang mau menulis, ikutin salah satu kelas yang memang memaksakan untuk jadi satu buku. Kelas-kelas menulis yang pernah saya ikuti, kita dikasih saja ini, pernah saya ikuti waktu offline juga, kita nggak dipaksa untuk jadi satu buku. Tapi di kelas menulis yang itu, yang adakan itu EduWriter, itu wajib, kita harus ada satu buku. Kalau nggak bisa selesai satu buku, kita nggak dapat sertifikat, nggak dikasih juga apa namanya, kalau nggak kirim 30 hari tulisan itu jadi nggak, kita nggak dapat sertifikat. Jadi memang Gitu kita ya? ketika menulis itu harus sedikit dipaksa, Pak. Betul, betul. Menyempatkan diri kita dan menyempatkan waktu, itu yang penting. Itu yang penting. Jadi saya buku pertama saya itu karena fiksi agak terlalu sulit, jadi saya membuat non fiksi. Jadi pengalaman-pengalaman saya menjadi pembina pramuka pada saat itu sebenarnya banyak Pak tulisan saya ingin buat. Alhamdulillah sekarang saya ikut kelas menulis juga untuk buku kedua dan buku ketiga gitu Pak. Untuk ini Iya, iya. praktek apakah itu termasuk juga tentang Oh menulis? iya, iya. Jadi itu kan berarti paling enggak kalau Ibu Hana udah jadi penulis, udah bisa jadi karir guru itu teman-teman, guru itu kan tugas pokok ya. Guru itu tugas pokok. Jadi kalau kita misalnya wakil kepala sekolah itu kan tugas tambahan, Pak. Ya kan? Itu kan bukan tugas pokok gitu. Itu tugas tambahan. Karir guru apakah jadi wakasek? Ya, kalau menurut saya enggak. Karir guru itu jadi penulis, jadi pelukis, jadi gitu loh. Jadi karir guru itu jauh lebih luas. Jadi guru pelatih gitu kan. Saya sama Ibu Jus itu satu perguruan, sama-sama belajar sama Ibu Adelia. Mudah-mudahan dia ada. Salam hormat, salut untuk Bunda Iya, sastra. Nah, Bu Hana itu lihat nggak Iya. di layar itu kan? Iya, Nah, iya, gitu. Jadi teman-teman untuk menulis itu tulis aja pertama awal, terus tantangan, aksi, terus refleksi, trap, perubahan yang terjadi. Nah, terus apa yang ingin diceritakan? Nah, tadi Bu Hana sudah ceritakan, ada keinginan menulis, ya kan? Nah, ada teman kirim belajar menulis online, ya kan? Nah, tantangannya apa? Tantangannya ragu-ragu menulis, gitu kan? Nah, akhirnya ikut kelas online, dipaksa untuk dipaksa sampai bisa jadi buku kan, bisa jadi buku. Terus apa yang terjadi? Buku jadi terbit, refleksinya cari kelas yang maksa bisa jadi buku supaya bisa menulis. Ini tinggal ditambahin teman-teman. Jadi udah ada kerangkanya, gitu loh. Bu Hana itu waktu jadi awalnya itu kenapa ingin menulis Bu Hana? Apa yang terus membuat Bu Hana pengen menulis? Iya, sebenarnya ada waktu itu saya bergabung di Agupena, teman-teman juga di Pangkep, itu ada salah satu orang siapa lupa saya, dia bilang, kamu itu kalau mau dikenang orang, buat buku. Wah, itu ada kata seperti itu, Pak. Buat tulisan supaya kamu bisa dikenang gitu, Pak. Itu yang menginspirasi saya juga dan ingin berbagi pengalaman yang kedua itu. Halo. Ya, saya dengar. Ini saya sambil nulis ceritanya. Jadi nanti bisa jadi beginilah prosesnya menjadi tulisan praktik baik. Saya punya keinginan menulis, ingin dikenang dan bisa berbagi. Ya, itu waktu bergabung di Agupena, Asosiasi Guru Penulis itu, kan itu di situ juga diwajibkan teman-teman yang itu kalau ada tulisannya, tapi itu akhirnya kita kurang motivasi mungkin karena tidak ada target yang ingin kita capai. Betul, Pak. Yang kedua itu harus ada target. Yang berikutnya itu ada target. Itu, Pak. Ya, kemudian itu sampai terus muncul lagi keinginan menulisnya itu seperti apa, Bu Hana? Ya itu waktu itu tertariknya itu karena ada teman yang sudah sebenarnya udah lama. Cuma saya nggak punya, saya harus kemana ini? Tulisan saya nanti bisa terbit tidak? Ragu-ragu. Apa yang saya mau ini bisa nggak? Ya itu alhamdulillah Pak, yang ada teman yang kirim itu tentang kelas online itu, kelas menulis online. Nah itu jadi saya itu langsung termotivasi lagi gitu untuk
oh, saya sudah punya ini referensinya misalnya udah banyak. Ya, ya, Cuma ya. yang butuh itu semangat untuk menulisnya itu Pak. Itu yang alhamdulillah. Untuk Jadi motivasi. tapi tulisannya udah jadi ya untuk TPN di Udah. Pangkep ini udah ya? Sudah Bu Ana? Misi belajar yang saya ikutin sudah Pak itu. Oh sudah ini sudah dikurasi, sudah jadi narsum Pak. Udah terkurasi belum? Belum sih Pak, kan enggak tahu saya kenapa waktu itu saya kirim, saya masukkan, enggak tahu, enggak ada jawabannya. Tapi yang sudah berapa kali saya kirim, Oh enggak belum tahu ini, belum ada umpan baliknya, belum ada. belum ada. Tanggapan. Bikin lagi Bu, tulis lagi Bu. Tulis Oh iya. lagi. Iya. Nah, Ya, tulis insya Allah lagi, kirim lagi. Caranya gini, jadi terangkan mulai dari awal situasinya seperti apa yang tadi Ibu ceritakan ya kan, pengen menulis, pengen dikenang gitu kan, terus akhirnya awalnya ragu-ragu, akhirnya dapat kelas itu, kemudian ikut kelas itu, dipaksa jadi satu buku dan jadilah satu buku gitu. Iya. Nah itu nanti diceritakan. Oh ya mungkin ini juga untuk berbagi praktek baik juga nih mungkin ada teman-teman pengalaman saya itu tidak punya laptop Pak. Oh gitu. Saya memanfaatkan fasilitas di komputer sekolah. Jadi kalau ada waktu seperti Jumat, Sabtu itu kan nggak terpakai itu. Ada kok di ruang komputer itu nggak terpakai. Jadi saya manfaatkan untuk menulis itu Pak. Ya. Gitu. Alhamdulillah jadi yang bikin maju saya ini nggak punya harus selesai. Jadi itu yang jadi termotivasi gitu. Dengan kata pengen dikenal betul-betul menginspirasi. Oke deh, oke Bu Hana, aku tadi padahal udah nulisin loh, tak pikir ini Bu Hana tinggal copy pindahin ke dokumennya lah, ternyata nggak pakai ini, nggak pakai gadget kan. Ya udah, iya. Bu Hana, kita ke Bu Hasmianti. Misalnya itu siang, saya bisa pakai di sekolah. Oh iya ya benar ya. Maaf dulu nggak bisa pakai gadget. Tapi tulis lagi Bu, tulis lagi, kirim lagi, insya Allah nanti tembus. Aku juga dulu gitu kok. Oh iya. Ditolak, terus. Suatu ketika saya kirim 8 sekaligus 5 diterima. Bingung sendiri. Ada 3 itu Pak, saya bikin misi belajar 3. Belum ada yang nyangkut. Nggak apa-apa, bikin lagi Bu, bikin lagi aja. Oke, insya Allah Pak. Ya, semangat Bu ya, semangat. Ya. Terima kasih Pak. Bu Hasmianti berikutnya Pak Bur, kelihatan nggak ya? Di situ kelihatan ya, ada Ibu lagi? Hasmianti yang resen. Silakan Bu. Ibu. Bu Hasmianti boleh open mic. Sudah ada praktik baiknya belum? Udah ngirim kah? Ibu Hasmianti. Jadi teman-teman kalau bikin praktik baik tinggal gini aja. Jadi tulis dulu awal atau situasinya seperti apa gitu kan. Kemudian tantangannya apa, aksinya apa, kemudian nanti refleksinya atau perubahan yang terjadi. Gitu. Ya silakan. Saya ingin. Ada Pak Sabar ini. Pak Sabar yang nulis. Boleh. Ini siapa yang nulis nih? Ngaku dong. Pak Sabar udah silakan open mic. Silakan. Oke baik. Terima kasih Pak Moderator. Iya. Dinda saya Pak Bur. Ya Pak Sabar. Mantap. Oke tuh. Oke. Baik. Salam hormat bagi narasumber luar biasa kita hari ini, betul-betul antusias, menyemangati kita semua yang hadir membersamai kita, luar biasa, salut. Oke baik, saya ingin berbagi, namun agak berbeda dengan yang saya tuliskan ini Pak narasumber di misi saya juga sudah menulis di misi, tapi yang saya ingin berbagi ini mudah-mudahan bisa menginspirasi hal ini. Tidak apa-apa ini Pak narasumber? Nggak apa-apa. Silakan ya. Pak. Apa nih? Baik. Di praktik baik saya ini, kalau dibahasakan di awalnya itu, ketika saya menjabat diamanai sebagai kepala sekolah di daerah kepulauan Pak, mohon maaf ini mudah-mudahan nuansa saya ingin menginspirasi saja, ini bukan tidak ada maksud yang lain. Di mana di daerah kepulauan kami di Pangkep itu Pak, sangat berbeda kedisiplinan kehadiran siswa yang ada di daratan Pak, sangat miris memang Pak. Di situ awalnya saya bangkit, awalnya situasinya saya datang 2 bulan ke situ,
ada tiga siswa saya Pak, itu hampir kehadirannya itu miris sekali Pak, jauh api daripada panggang. Itu awalnya situasinya Pak. Saya datang di situ berbekal saya berasal dari alumni guru penggerak, saya harus adakan perubahan ini. Saya tidak ingin menyanyiakan amanah dari Pak Kades ini. Saya diangkat sebagai kepala di sana. Saya ingin adakan perubahan. Bagaimana siswa saya yang 4 orang ini bisa kembali datang ke sekolah ini. Ternyata tantangannya Pak, mohon maaf ini, saya open kamera Pak. Tutup kamera, close kamera Pak narasumber. Mohon maaf. Iya, iya. Jaringan. Oke. Iya, silakan Pak Sabar. Iya. Tantangannya ini siswa yang 4 siswa kami yang 4 itu yang sangat miris kehadirannya Pak narasumber, ternyata dia berbeda pula dengan sekolah kami. Ini tantangannya ini. Tantangan besar bagi kami karena kami berada di kepulauan ini, ternyata siswa yang kami itu berasal dari pulau yang lain. Jadi dia ceritanya itu dia harus menyeberang dengan kapal yang lain karena dia tidak berada di pulau kami bertugas Pak. Jadi itu tantangan besar buat kami. Ternyata siswa kami itu berasal dari kepulauan lain. Walaupun tidak jauh dari pulau kami, tapi intinya dia berasal jadi merasa termarginalkan, merasa juga jauh, berbeda dengan teman-teman yang lain yang berada sekolah di pulauan kami. Itu tantangannya itu. Nah, apa yang terjadi? 2 bulan saya bertugas, saya bersama dengan keswan kami. Mau tidak mau kita harus jalankan ini. Ada misi yang inovasi kami yang kami lakukan Pak, itu yang kami berikan nama pada saat itu adalah permen manis bro. Inovasi yang kami lakukan itu Pak, permen manis bro merupakan akronim dari pernya itu kita persuasif teman-teman yang ada di kelasnya, tolong bantu kami dari guru, dari kepala sekolah, bantu kami ketika tidak ada temannya, bujuk dia untuk bersekolah. Bagaimana caranya? Persuasif melalui teman kelasnya dulu. Setelah itu tidak mempan, jalan yang kedua kami mendatangi. Nah inilah yang kami juga lakukan pada saat itu. Setelah tidak mempan itu, setelah dipersuasi oleh teman belajarnya, kami mendatangi di pulau yang berbeda dengan di sekolah kami, berbeda. Kami datangi, setelah kami datangi, kami dengar keluh kesahnya. Apa yang kemudian kami lakukan lagi, manisnya itu adalah kita memberikan fleksibel waktu untuk belajarnya. Karena ternyata anak tersebut di samping memang agak kejauhan, termarginalkan, berbeda dengan kedatangannya, mereka ternyata juga dipakai tenaganya oleh orang tuanya untuk bekerja di pulau itu. Mohon maaf ini, mereka dipakai tenaganya oleh orang tuanya untuk bekerja, membantu sebagai ekonomi orang tuanya Pak. Tantangan besar buat kami juga itu Pak. Jadi apa yang saya lakukan Pak, saya bilang saya mohon kebijakan intern ini Pak, saya tanya ke orang tuanya, ini adalah kebijakan intern, kami akan memfleksibelkan waktu datangnya belajarnya anak Bapak. Karena kalau saya menganggap ini bagi pribadi saya semala kami nih, saya kasih izin atau tidak kasih izin, tetap mereka akan melaut Pak. Jadi saya ambil inisiatif dengan diskusi dengan keswan yang hadir pada saat itu, kita fleksibelkan waktu kehadirannya. Kapan kita tidak pergi melaut, datang ke sekolah, kami akan terima. Urusan saya dengan pengajar dan teman-teman kelasmu, yang penting kalau kau tidak pergi melaut, ada pasti jedanya tidak melaut. Ternyata saya dapat celahnya, ada waktunya tidak melaut Pak. Ketika tidak ada waktu tidak melaut bersama orang tua atau kita sendiri melaut tanpa orang tua, kalau ada jeda silakan kembali ke sekolah, kami terima dengan lapang dada. Nah, setelah itu kami juga berikan reward Pak, karena kan mohon maaf karena 3 siswa kami itu yang dipakai tenaganya, jadi kami sedikit memberikan Pak Bu sekedar ketika kehadiran siswa kita 80%, anak 80%, kami akan memberikan bahasa kasarnya, mohon maaf kalau saya tidak bahasakan kepada orang tuanya, kami berikan sekedar reward itu dana pembantu supaya mereka biar tidak bantu orang tua. Ada dana yang kami berikan, itu murni kami berikan dari saya pribadi, bukan dari sekolah, tapi saya pribadi dari kantong kepala sekolah Pak. Itu saya berikan ketika mencapai keadaannya 80%. Apa gunanya itu tadi walaupun tidak membantu orang tuanya, ada dana yang kami berikan kepada orang tuanya, walaupun kecil tapi ya lumayan Pak. Yang terakhir Pak, kami propaganda, yang terakhir O-nya adalah kami berikan propaganda kepada orang tuanya dalam jangka 3 bulan tidak pernah datang. Mohon maaf, kami akan keluarkan anak ibu, dan mohon maaf walaupun ini bahasanya propaganda, mohon maaf
kami akan mendiskualifikasi anak ibu dan jangan berharap untuk terima ijazah nanti ke depannya setelah anak ibu membutuhkan ijazah. Walaupun sifatnya dalam hati kami itu propaganda, tapi semacam warning saja Pak. Berharap mudah-mudahan dengan senjata itu mereka dengan bantu orang tuanya mereka bisa membantu kami para guru untuk meminta anak-anaknya untuk datang sekolah. Alhamdulillah sebagai refleksinya Pak, alhamdulillah dengan ketika hadir itu sedikit agak berubah walaupun tidak terlalu signifikan, akhirnya ketiga anak tersebut datang ke sekolah dengan waktu yang mereka ketika tidak membantu orang tuanya. Alhamdulillah praktik baik ini saya ikut lombakan Pak di HGN 2023. Alhamdulillah saya kepala sekolah yang baru 4 bulan di menjabat itu adalah juara 3 sesulsel Pak. Itu praktik baik yang betul-betul membanggakan saya. Mungkin karena betul-betul perjuangan berat bagi saya, akhirnya walaupun 4 bulan saya menjabat kepala sekolah, alhamdulillah saya bisa juara 3 se-Sulawesi Selatan Pak, sebagai kepala sekolah dedikatif. Baik, terima kasih Pak moderator dan narasumber. Demikian praktik baik, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Ya, saya ingin komentar gini. Saya pernah nonton Gita Wirjawan, Pak Abu. Dulu itu kalau dia cari karyawan, dicari yang pintar, yang IP-nya di atas 3,5. Lambat laun dia tahu ternyata mereka yang pintar itu kadang tidak bagus dalam bersosialisasi. Terus dia mencari ganti calon cari karyawan tuh, kalau dia cari karyawan tuh cari yang EQ-nya tinggi, yang kemampuan emosionalnya bagus gitu loh. Dia punya kemampuan bersosialisasi. Tapi kemudian itu juga dia lewatkan. Sekarang kalau dia cari karyawan, katanya dia cari yang upa, yang laki gitu. Jadi ya ibaratnya ditempatkan di manapun gitu kan, bisa solving gitu loh. Nah, saya ingin menggarisbawahi tadi, ini sudah ada yang nulis, sudah jadi praktik baik, tapi saya ingin komentar sedikit untuk Pak Sabar gitu. Luar biasa Pak, itu paling enggak kita bisa mengagumilah kurikulum Merdeka saat ini ya. Kenapa? Karena memang fleksibilitas itu sangat tinggi gitu. Fleksibilitas itu sangat tinggi. Arahnya bukan dapat nilai berapa, bukan. Arahnya sekarang itu murid bisa apa. Itu murid-murid tak ya. Itu perjalanan kerjanya di laut itu kalau dikontekstualkan, jadi matematikanya ya matematika laut gitu loh. Berapa panjang jaring, berapa panjang pancing, berapa jumlah jaring, berapa meter jaring yang tasi yang dibutuhkan untuk bikin gitu loh. Itu kan jadi kontekstual gitu loh. Itu luar biasa. Itu kurang lebih seperti itu kalau ini overall ya Pak Badar mantap lah. Nah, ini teman-teman di dokumen sudah ada nih. Saya ingin murid saya terbuka dan senang belajar di mapel yang saya ampu. Murid bisa senang belajar dan termotivasi. Tapi siswa di kelas tidak sesuai ekspektasi saya. Banyak yang terlambat, mudah bosan, dan tidak terbuka. Saya menyadari situasi ini menjadi sulit bagi saya. Saya belajar dan mulai melakukan asesmen diagnostik. Memberikan mereka asesmen tentang apa yang disukai. Bagaimana guru yang diharapkan. Kelas bagaimana yang diidamkan. Jadi ada kesepakatan ya. Situasi rumah dan dirinya saat belajar. Semua asesmen saya baca, kemudian saya lakukan perubahan. Perlahan-lahan saya mencoba mendekati murid dengan mengunjungi kelasnya tiap pagi. Bertanya kabar, cerita, dan sebagainya. Siswa mulai terbuka, senang dengan gurunya, menerima gurunya. Mereka juga termotivasi belajar. Bahkan di jam pulang ada yang tetap tinggal untuk belajar bersama. Semua berawal dari sebuah asesmen. Nah, ini udah jadi tulisan. Ini dikirim. Kalau Pak Badar tadi, kalau misalnya ngirim tulisan ke TPN, udah kirim belum ya? Pak Badar udah
Pak Sabar. Bentar, sorry. Saya sudah kirim di merefleksiannya Pak Satrio, Pak. Di misinya Pak Satria. Oh sudah ya. Pak Satria, terhadap Pak Satria. Oh, luar biasa. Cuman kalau untuk disiplin positif, biasanya itu kita akan koreksi di misalnya kayak mengancam gitu. Itu kalau untuk disiplin positif kita lebih ke kesepakatan. Jadi bersepakat dengan orang tuanya bahwa kelasnya adalah kapan dia berkesempatan, gitu kira-kira. Nah, ini ada yang over screen ini, bisa di view screen is oke. Bu Asmiati boleh deh, sekarang Bu Asmiati. Ini yang ini bolehkah open mic yang lagi nulis di dokumen ini? Yang pakai assessment ini? Oke, Bu Yuliawati. Saya, Pak. Oke, silakan. Ibu Jus ini. Oh, Ibu Jus yang nulis. Bu Jus, guru Iya, kita ada nggak, Bu? Iya, saya, Pak. Karena aku ngirim ke grup KGBN Makassar juga kan. Oke, Jangan jadi iya. Jadi itu saya laksanakan. Sebenarnya saya mencoba menulis misinya, Pak. Saya lupa kode apa yang saya pilih itu, tapi saya memberi judul dengan judul jadi dari guru marah menjadi guru ramah. Jadi ini sekaligus merefleksi saya, pengalaman mengajar saya. Dulunya saya suka marah ke siswa karena ekspektasi saya terlalu tinggi ke siswa. Setiap kali saya masuk, saya mau siswanya sudah ada dalam kelas, sudah duduk dengan tenang. Ternyata pada saat saya masuk di kelas, masih ada yang makan, masih ada yang di kantin. Jadi aduh, emosi saya sudah berkecamuk. Jadi jadi dengan seperti itu kayaknya saya tidak bisa seperti ini terus-menerus. Bisa saya stroke kalau seperti ini. Jadi saya mulai ikut belajar waktu itu, kalau tidak salah saya ikut di kelasnya Ibu Arnidawati di KGBN, saya lupa KGBN apa yang laksanakan tentang asesmen. Jadi saya mencoba belajar, wah kayaknya ini saya yang salah selama ini, bukan murid saya yang tidak bisa memahami mereka. Maka saya coba belajar tentang asesmen diagnostik, dan saya mulai melaksanakan di tahun ajaran itu. Saya berikan pertanyaan ke murid-murid saya dengan di kertas. Dengan saya bilang ke mereka, ini kerahasiaannya terjaga, hanya saya dan kita yang baca. Jadi murid-murid merasa bahwa keamanannya terjaga, kemudian dia bebas bercerita apa saja. Di kertas itu saya juga menulis pertanyaan, tuliskan semua hal tentang dirimu yang bisa Ibu pahami. Jadi mereka menulis, saya sebenarnya butuh kasih sayang, saya sebenarnya pendiam. Ada juga yang menulis, saya sebenarnya pintar Bu, tapi malas belajar. Itulah, oh iya. Ternyata selama ini saya tidak tahu kondisi siswa saya. Kemudian saya tanya apa pekerjaan orang tuanya, apa yang dikerjakan sepulang sekolah. Semua saya tanya dan saya rahasiakan, saya simpan. Setelah asesmen itu saya baca semua, dan saya mulai berubah.
Saya datang tiap hari di kelasnya, setiap pagi saya duluan datang di kelasnya menunggu mereka. Kemudian saya ajak cerita sambil cabut-cabut rumput, membersihkan. Nah, itu saya jalani beberapa lama. Kalau tidak salah 1 semester saya jalani terus-menerus seperti itu. Ya di sela-selanya kadang ada yang marah juga. Nah, jadi ceritanya perjuangan ini tidak semulus harapan. Nah, setelah itu ternyata di kelas itu semuanya terbuka ke saya. Tidak ada yang disembunyikan. Yang anehnya karena kalau ada guru yang dia tidak senangi, dia cerita ke saya. Nah, ini yang tidak bagusnya. Tetapi yang bagusnya dia semuanya menceritakan kegelisahannya, guru yang dia senangi kayak bagaimana, kemudian dia sampai menyebut merek, guru ini saya suka cara mengajarnya, itu semuanya. Dan sampai di mapel saya, karena mapel saya agak berat, mapel kimia, sementara saya melihat kemampuan mereka itu rata-rata, kemudian kemampuan berhitungnya juga masih kurang. Jadi saya ambil itu sebagai refleksi untuk memberikan pelajaran yang berbeda, berdiferensiasi ke mereka. Akhirnya di mapel saya persiapan kalau waktu itu masih ujian semester, di persiapan ujian semesternya di akhir-akhir setelah ujian semester mereka cerita ke saya, "Ibu, dulu waktu mau ke ujian tinggal ke itu belajar di kelas." Masa? Bilang iya Bu, tinggal ke belajar karena mau ke bisa selesaikan soal ini. Oh iya, alhamdulillah. Dan sampai sekarang semua yang sudah saya asesmen ini alhamdulillah terbuka. Kemudian apa yang saya sampaikan, misalnya saya tidak hadir ke sekolah berhalangan, saya minta maaf, kemudian saya kirim tugasnya, alhamdulillah kelasnya aman terkendali. Mungkin seperti itu, Pak. Iya. Bujus. Iya, Pak. Tadi tuh pas kita bilang, pas Bujus bilang ada murid cerita gurunya atau busuk malas angkat tangan. Set. Ya, tidak bagusnya di situ, Pak. Cuma saya jadikan refleksi juga. Jangan sampai mereka juga sebenarnya cerita saya di belakang. Ya, itu. Tapi tidak apa-apa. Itu wajar dan saya tidak melarang itu. Namun ketika mereka cerita ke saya menjadikannya refleksi. Bisa jadi itu juga bisa diceritakan ke teman-teman, meskipun tidak disebut nama dan mereknya, tapi kita bisa mengambilnya sebagai refleksi karena kritikan murid itu sangat berharga bagi guru. Ya. Oke, thank you Bu Jus. Pak Bur, kita coba tanya ini, Bu Sukmat angkat tangan. Terus tadi yang angkat tangan itu Bu siapa tuh ya? Yang belum tempat open mic. Nah, kemudian saya juga tadi nangkap chapter ya. Bu Siti Hafiana merasa tidak yakin dengan praktek yang dilakukan bisa dibagikan apa tidak gitu loh. Itu mungkin juga boleh nanti kita ajak ngobrol ya. Ada Budian merasa tidak keren katanya. Kemudian Bu siapa tadi itu? Bu Hasma apa enggak? Bingung Pak, banyak ide tapi hanya tersimpan dalam hati. Nah, itu boleh. Oke, silakan Pak Bur dipilih deh siapa yang ini. Kalau saya lihat di dokumen, wah udah rame aja nih. Ibu Sukmat raise hand tadi. Silakan Bu Sukma, open mic. Silakan. Istirahat mungkin. Terpencet berarti ya. Atau terpencet. Videonya juga enggak tahu. Bu Gitu. Bu Hafiana, Bu Siti Hafiana, masih adakah? Fiana. Bu Siti Hafiana. Teman-teman Silakan, Bu. sambil ini boleh isi refleksi ya di itu
ketik menti.com terus kasih masuk kode 178394110 sambil dengerin obrolan ini gitu. Silakan Pak Iya. Bur, apa lagi Pak Bur? Oke, silakan Bapak Ibu. Masih adakah? Siti Hafiana ya? Ya. Ya, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah materi yang sangat menarik mengenai praktik baik. Sebenarnya saya tertarik dari dulu, cuma pernah saya membuat praktik baik dan kebetulan saya juga ikut di misinya. Tapi saya merasa kurang percaya diri untuk untuk menampilkan hasil praktik baik ini di depan umum. Karena saya merasa karena materi yang praktik baik yang saya lakukan itu hanya satu materi saja, yaitu penanaman konseptual. Penanaman konsep dengan menggunakan kontekstual. Kemudian Penanaman konsep dengan pembelajaran kontekstual. Yaitu di mana saya lakukan ini karena dari hasil pembelajaran yang saya lakukan di semester sebelumnya, ternyata banyak anak-anak yang tidak memahami materi ini. Jadi saya melakukan pembelajaran kontekstual dengan ini materinya itu mengenai aritmetika sosial, yaitu bruto, neto, dan tara, karena kebetulan saya adalah guru matematika. Jadi pada saat melakukan pembelajaran bruto, neto, dan tara ini, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk membawa beberapa makanan, 4 jenis makanan yang nantinya akan mereka timbang secara langsung untuk membedakan agar mereka dapat membedakan bruto, neto, dan tara secara langsung. Karena selama tahun sebelumnya itu saya lakukan, saya sendiri yang melakukan, bukan peserta didik. Jadi tahun ini saya balik, peserta didik yang melakukan. Setelah itu berdasarkan apa yang dilakukan saat itu, peserta didik menarik kesimpulan apa itu bruto, neto, dan tara. Dan ternyata dari hasil pembelajaran yang saya lakukan, di akhir pembelajaran itu pada saat formatifnya itu mereka dapat menjawab pertanyaan yang saya berikan dengan baik dari hasil pembelajaran kontekstual yang saya berikan tadi. Iya, seperti itu Pak hasil praktik baik saya. sudah ditulis Bu? Saya ikut di misi tahun ini Pak, di apa? Saya lupa apa itu target pembelajaran. Sudah dapat umpan balik Bu? Saya belum buka lagi. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Ini saya pikir tadi belum. Saya mau kasih jadi juga rupanya. Ternyata udah juga. Ya, jadi, Pak Bur semua yang komen yang ini ternyata alhamdulillah udah pada ngirim tulisan praktik baik ya. Jadi tadi ini yang saya tuliskan yang nampak di layar ini itu bagaimana cara merangkai gitu kan. Jadi pertama dibikin kerangkanya aja dulu gitu kan. Terus tadi Bu Siti coba diulangi dikit tadi itu yang kenapa terus bawa 4 makanan Bu? Karena makanan itu kan berbeda-beda jenis makanannya, karena yang mau dilihat itu beratnya Pak. Maksud saya gini, kok bukan gelas gitu loh, kok bukan barang lain gitu loh. Karena ini menyangkut bruto, neto, dan tara, karena kalau karena saya sudah tahu bahwa materi anak saya seperti ini, jadi saya hanya fokuskan pada beratnya saja. Dengan beberapa jenis makanan dengan berat yang berbeda. Kenapa saya tak menggunakan air? Supaya mereka lebih fokus lagi bahwa saya hanya menanamkan bahwa bruto, neto, tara seperti ini. Jadi ya betul. Ya. Bu Siti, Ibu ngajar kelas berapa? Kelas 7 Pak, untuk semester sebelumnya. Kelas 7. Menurut Ibu lebih kena makanan untuk bruto dan tara atau lebih kena beras? Sebenarnya dari konsepnya itu nanti anak-anak dibimbing lagi ke arah yang lebih berat lagi mengenai beras. Dari konsepnya dulu Pak, penanaman konsepnya itu. Nanti anak-anak dibimbing bahwa dengan berat seperti ini akan dibimbing lagi ke berat yang untuk makanan yang lainnya Pak. Menjadi anak memahami dulu konsepnya ini apa. Ya, jadi namanya kontekstual. Jadi konteks itu artinya sehari-hari anak-anak dapatkan gitu kan. Kalau misalnya di daerah pertanian ya beras aja mungkin lebih baik. Nah mungkin kalau di daerah yang kota ya cocoknya mungkin makanan karena kebanyakan lihat makanan.
bisa jadi anak-anak lebih familiar nasi daripada beras gitu kan. Ya bisa jadi gitu kan, kita tahu. Terima kasih Bu ini Bu Siti. Jadi masih Sama, gimana? Pak. Masih merasa apa tadi? Masih merasa tidak yakin atau udah yakin nih? Mungkin saya akan untuk lebih meyakinkan diri lagi bahwa praktik yang saya lakukan, saya akan melakukan hal baru lagi untuk untuk tahun ajaran ini, Pak. Kebetulan saya dipercaya untuk mengajar di kelas 8. Mungkin di sini ada lagi tantangan yang mungkin yang bisa saya lakukan untuk melakukan praktik baik. Bu Siti, saya Iya. di Bu Siti ngajarnya apa tadi tuh? Apa matematika ya? Kalau dulu guru matematika saya nggak ngajarnya gitu. Seandainya ngajarnya gitu, mungkin saya suka matematika, Bu Siti. Sama Pak, dulu saya juga tidak suka matematika. Nah, kan? Iya, kan? Jadi menurut Ibu gimana? Masih yakin atau udah yakin? Masih nggak yakin atau udah yakin? Ya, yakinlah. Alhamdulillah. Ya, siapa lagi Pak Bur? Oke, kita lihat di chat. Ada Sri Mirnawati, sudah raise hand. Silakan Ibu. Ingin berbagi praktik baik atau Ibu Sri Mirna? Atau Ibu Mahdaniar? Silakan Ibu. Silakan open mic. Terpencet mungkin. Pak Muhsin. Pak Yusuf Terima Dahir. kasih Pak Moderator ya. Ya. Pak Oke, silakan Pak ini Muhsin. mungkin masih kenal Pak Moderator dengan saya ini. Wow, luar biasa. Kepala sekolah andalan kita. Silakan Pak Muhsin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber kita yang luar biasa malam ini, Pak Moderator dengan teman-teman yang lain yang bergabung di room ini. Beberapa teman yang menyampaikan praktik baiknya luar biasa, cuma saya mungkin berbeda sedikit, Pak Bur. Ya. Mungkin berbeda sedikit karena teman-teman ini dia membahas atau persoalan-persoalan berproses, itu kan memang tugas kita untuk bagaimana memodifikasi pembelajaran. Itu teman-teman luar biasa. Tapi saya untuk praktik baik mungkin berbeda sedikit. Saya itu mencari dulu apa yang hilang. Karena kita ini berada di dunia pendidikan, saya mencari dulu apa yang hilang. Itu yang kita mau kembalikan. Praktik-praktik baik yang pernah hilang di zaman kita sekolah dulu, itu sekarang yang mau dikembalikan. Pertama, adab dan karakter dulu. Termasuk ditambah dengan menambah dengan hal-hal yang positif yang tidak ada di dalam program pembelajaran kita. Termasuk religiusnya dan lain sebagainya. Itu barangkali yang mau diperbaiki dulu untuk bisa lebih bagus pendidikan. Salah satu contoh kami di sekolah, mohon maaf ini Pak Moderator, narasumber kita, kami kebetulan ada di sekolah penggerak. Iya, luar biasa. Ini salah satu sekolah penggerak di SD Tulelanga. Sekolah penggerak di Pangkep. Saya melangkah seperti itu, saya mengawali langkah seperti itu. Saya betul bersama dengan teman-teman cari dulu yang hilang dulu. Baru itu yang kita kembalikan dulu, perbaiki. Makanya yang saya mau perbaiki dulu sekarang praktik baik saya memberikan kepada teman, dan khususnya kepada siswa, karena kita mengajar ini adalah karakternya dulu yang saya perbaiki. Kalau karakter sudah bagus, otomatis proses pembelajaran bisa lebih bagus lagi. Adab-adab, karena ini nanti ada yang akan lepas meninggalkan kita keluar di bermasyarakat. Kalau adabnya kita perbaiki, insya Allah terbawa sampai di luar sana, di masyarakat. Atau di sekolah lanjutan, bisa saja dia artinya sampai di sekolah lanjutan dia bisa lebih bagus. Itu kedua. Saya mengambil langkah ini, yakin dan percaya kalau ini sudah bagus, 3 ini, karakter, adab, dan religiusnya bagus, otomatis proses pembelajaran anak ini dia bisa lebih bagus. Ya untuk sementara seperti itu yang saya mungkin ya untuk sementara insya Allah saya tambah kalau memang masih
masih ada waktu. Terima kasih Pak narasumber yang Terima luar biasa, kasih, Pak moderator, Pak Bur. Pak. Iya, Ini Pak luar moderator, biasa sekali nih. ini Pak moderator ini adalah artinya kami pernah bergabung sama-sama di satu kecamatan, tapi sekarang dia tinggalkan kami. Terima kasih untuk sementara itu ya. Sekian, Memang, Pak. Assalamualaikum Wow, luar warahmatullahi biasa. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Musin, memang ini kalau Pak moderator ini tidak ada mikala di bumi bahasa. Ada Pak Yusuf Dahir, halo. Pak Bur, saya izin langsung dulu ke Pak Yusuf Dahir. Reunian ya. Sama. Pak Yusuf, luar biasa. Nangkep nggak nih? Pak Buri, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Pak Yusuf. Alhamdulillah. Adakah kopi-kopi? Ada bos, ada. Ya. Masya Allah. Pak Yusuf gimana? Ikut kirim tulisan Pak Yusuf. Belum sempat. Ya. Belum sempat. Makanya saya mau bercerita ini sedikit di Oke. sini. Apakah ini Saya buka layar satu khusus buat Pak Yusuf. Oke, ceritakan Ki. Ya. Untuk kita mau. Apakah ini termasuk? Termasuk. Bukan. Ya. Termasuk. Jadi Ya. Satu tahun tahun lalu saya diberikan amanah sebagai wali kelas. Tapi ada keresahan dalam diri saya diberikan wali kelas, cuma saya tidak mengajar di anak wali saya ini. Sehingga saya berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa dekat, saya bisa memperhatikan anak wali saya ini. Ya, salah satu cara yang saya lakukan adalah dengan cara mewujudkan, ya kalau bahasa guru penggerak, katanya ini adalah mewujudkan kepemimpinan murid dengan cara saya memberikan kesempatan kepada setiap murid untuk menjadi pemimpin. Jadi saya melakukan pemilihan pengurus kelas setiap awalnya dari setiap sepekan saya ganti, kemudian berikutnya saya berikan lagi periode yang lebih panjang 1 bulan dan beberapa. Jadi setiap siswa memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin. Karena biasanya ketika siswa baru pemilihan ketua kelas itu berlangsung sampai tamat mereka. Jadi saya berusaha bagaimana supaya saya bisa lebih dekat kepada mereka. Jadi saya setiap pekan atau setiap hari memperhatikan bagaimana kepemimpinan dari ketua kelas periode pertama atau periode minggu pertama ini. Apakah kita lanjut kepemimpinannya ataukah kita ganti ataukah seperti apa, supaya ya tujuannya itu supaya mereka bisa merasakan bagaimana menjadi pemimpin walaupun dalam skop yang kecil. Ya, jadi seperti itu. Ya, dan keresahan saya yang pertama tadi bisa lebih dekat kepada mereka dan bisa lebih memahami karakter mereka. Ya. Dan ketika ada yang berperilaku baik ataukah kepemimpinannya baik, kita berikan tambahan periode kepengurusan sampai 1 bulan. Ya, tergantung hasil musyawarah dari setiap pekan ini, setiap hari Senin saya masuk bagaimana kondisi kepengurusan kelas, apakah perlu diganti ataukah opoki, ya ditambah periode kepengurusannya, dan saya jalani itu selama 1 tahun, dan akhirnya mereka berpikir Pak kayaknya sudah cukup ini pemilihan ketua kelas, dan hampir sudah semua menjadi ketua kelas, sekretaris, bendahara, wakil ketua kelas, hampir dari keseluruhan siswa hampir semua pernah merasakan sebagai pengurus kelas, sehingga pada saat penaikan kelas mereka bersepakat bahwa kita patenkan saja ini ketua kelas selama 1 tahun lebih panjang kepengurusannya, karena mungkin mereka berpikir bahwa mereka dari semua ketua yang pernah menjabat, ya inilah yang terbaik. Ya, jadi itu mungkin praktek atau cerita saya. Apakah ini bisa disebut praktik baik atau seperti apa? Terima kasih.
Ini kalau Pak Yusuf, ini kalau ada yang tolak sebagai praktik baik, saya yang somasikan, Ki. Ya, ya saya ya belum pernah saya sharingkan, jadi luar biasa ya teman-teman. Itu kelihatan nggak sih? Udah jadi praktik baiknya Pak Yusuf. Buka maki TPN www.tpn.org, langsung maki isi anu di situ. Buka maki, kasih masuk maki, langsung maki kirim itu praktik baik. Ambil maki di ini, di dokumen ini yang saya bikin ini, kirim maki ke sana. Tinggal kita tambah kata-kata sedikit. Dari tahun 2023 jadi dari kelas, tapi tidak ngajar di kelas tersebut, gitu kan? Tantangannya karena tidak mengajar di anak wali, bingung bagaimana memahami atau memahami karakter setiap anak wali nih, anak memahami karakter siswa. Iya kan, nggak ngajar loh. Bapak Ibu ada yang pernah rasakan seperti ini nggak? Luar biasa yang dilakukan Pak Yusuf. Anak wali kelas tapi nggak pernah di situ, nggak ngajar di kelas itu, luar biasa nih, ya kan? Nah akhirnya apa yang dilakukan? Ya, ini saya penasaran yang kasih ide mewujudkan kepemimpinan, yang kasih punya ide ini dapatnya apa Pak Yusuf lagi mancing gitu kan, atau lagi sampai dapat ide luar ya nggak sih Pak Bur? Ini idenya untuk udah ketua kelas setiap minggu aja, ya nggak? Itu luar biasa teman-teman. Itu kalau kita lihat slide yang tadi itu, kita pikir itu hal biasa, atau bisa jadi itu hal yang luar biasa kan, ya nggak sih? Jadi setiap murid boleh mengalami menjadi ketua kelas, boleh mengalami jadi bendahara, sehingga akhirnya mereka rasakan toh gimana. Luar biasa nih. Saya penasaran ini dapatnya lagi mancing atau lagi ya nggak sih Pak Pur? Luar biasa. Iya. Itu kopi pindahin, kirim ke ini langsung ya. Mudah-mudahan bisa tampil di ini, bisa tampil di hari Sabtu. Kalau enggak kirim ke Makassar Pak Yusuf. Saya ditampilkan di Makassar hari Minggu. Makassar. Nah, Japri aja langsung ke Ibu Jus. Ini tolong kirim ke Pak Lukim kan. Jadi nggak lewat ini, biar lebih Mas Imam ya. Siap. Pak Lukim untuk Pak Mas Imam. Pak Lukim, Pak. Iya kan? Kirim langsung ke sana. Terus supaya bisa langsung lebih cepat bisa ditampilkan di TPN di SMK 1 ya. Luar biasa ini. Saya penasaran itu idenya ini Pak Yusuf ini dapat dari mana? Luar biasa. Dan kasih bocoran ya, dapatnya di mana, lagi mancing di mana gitu. Empangnya siapa itu, kayaknya empangnya hoki banget itu. Pak Bur, saya pengen cerita yang Pak Muksim tadi nih. Jadi kan beliau sempat cerita tentang karakter ya, gitu loh. Karakter dulu gitu loh, ya kan. Nah kalau kita kan di karakter sekarang ini kan ibaratnya ini zamannya udah 2024 ya, gitu ya. Udah abadnya ya, Pak Muktim ini mungkin mengalami masa mulai dari orde lama, orde baru gitu kan, sampai berapa kurikulum dihadapin gitu kan. Dan kita merasa kita ini kan produk kemarin gitu loh, produk lama, tapi kita punya kemampuan untuk berevolusi gitu kan, sehingga kita bisa beradaptasi dengan generasi Z saat ini gitu. Ya memang cuman kalau menurut saya nggak bisa nunggu Pak Musin, harus barengan, nggak bisa nunggu. Kalau kita nunggu baik dulu, memang harus barengan. Jadi makanya kurikulum Merdeka itu lebih dibikin nomor 1 fleksibel, yang paling nampaknya itu ya, paling nampak itu, paling inti itu kurikulum Merdeka itu dia fleksibel. Nomor 2 esensial. Jadi betul-betul yang esensi, yang untuk bertahan hidup. Yang betul-betul esensi, yang dia pakai hidup. Pembelajaran itu harus kontekstual, bukan
teori, bukan ngawang-ngawang. Harus kontekstual, harus bisa dijalani sehari-hari gitu kan. Dan menumbuhkan kemandirian. Gitu. Jadi saya pikir ada proyek barengan. Nah sekarang kan ada penguatan profil pelajar Pancasila kan, P5 itu kan, gitu loh. Ya. P5 itu teman-teman itu proyeknya lain, penilaiannya lain loh. Itu kalau teman-teman perhatikan. Jadi bagaimana menumbuhkan karakter ini, misalnya dia bergotong royong, bagaimana menumbuhkan karakter gotong royong dengan proyek ini, gitu loh. Jadi bukan proyek ini proyeknya jadi atau tidak, beda dengan prakarya. Kalau prakarya itu kan mengerjakan, jadi kita guru itu menjadi tapi kalau P5 guru itu menjadi pembimbing gitu loh. Jadi kita bukan instruktur. Kalau prakarya guru itu instrukturnya. Tapi kalau P5 guru itu pendampingnya gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan lah kita optimis lah ya Pak Muhsin ya, mudah-mudahan izin Pak narasumber, izin. Iya. Izin saya tambahkan. Maksud saya ya mungkin bermaksud seperti itu. Tapi maksud saya ini jangan kita tinggalkan yang hilang ini. Kita tetap kolaborasikan ini. Kita tetap kita kolaborasikan ini. Kalau menyusun dalam hal pembelajaran, tentu jangan pernah ada hilang karakter ini yang kita susun, yang kita melakukan di pembelajaran ini. Terutama tadi yang masalah proyek. Proyek ini harus ada karakter di dalamnya. Bisa, kalau tidak ada karakter di dalamnya untuk melakukan satu proyek, saya maksud saya seperti itu tadi. Mohon maaf narasumber, apa yang disampaikan narasumber itu mungkin maksud saya seperti itu. Kita kolaborasikan. Tetap ada, jangan ada yang hilang ini, masalah karakter, masalah adab. Harus ada misalnya di proyek itu kan bagaimana caranya bekerja kelompok melakukan proyek. Kalau tidak ada ini betul. Apa yang kita lakukan yakin dia tidak akan beres atau tidak ada suatu kekompakan karena karakter dan adab kita dalam berkelompok itu tidak ada. Seperti itu maksud saya Pak narasumber ya. Maaf ya. Benar. Saya sepakat Pak Muhsin, saya sepakat. Tadi kalau sempat nyimak, aku nyebut loh Pak. Salah satu moto hidup saya itu. It's nice to be important, but more important to be nice. Emang baik jadi orang penting. Lebih penting jadi orang baik. Gitu. Jadi memang karakter utama, benar. Pak Bur, ada lagi tuh, masih ada yang angkat tangan kayaknya Pak Bur ya. Silakan. Terima kasih Pak Muhsin sudah bersama kita juga di sini. Jadi Pak Muhsin ini dia adalah salah satu guru hebat, kepala sekolah senior kita juga, salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Pangkep, luar biasa. Kemarin juga sudah dikunjungi oleh Pak Dirjen, luar biasa. Praktik-praktik baik yang dilakukan oleh Pak Muhsin ya di SDN Langa-Langa, luar biasa. Masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Saya mungkin sedikit Pak. Oke, silakan Ibu Nur Alia. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin mewakili suara dari guru PAI Pak. Saya guru Pendais, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, tingkat SMP. Begini Pak, pas saya melihat dari SMP mana Ibu? Kalau SMP 2 Segeri Pak. SMP 2 Segeri. Oh ya, silakan. Pas saya melihat materi kurikulum Merdeka di SMP, jujur Pak, saya langsung mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama saya melihat materinya yang luar biasa, dirombak habis. Kenapa Pak? Materi tohara dengan materi sholat, praktek sholat itu sudah hilang Pak di SMP, tingkat SMP. Sementara kita tahu bahwa di SMP itu adalah awal balik anak-anak. Mereka harusnya tahu hal seperti itu. Mereka harusnya digembleng untuk memahami hal seperti itu. Tetapi materi sholat dan tohara bersuci itu sudah hilang Pak. Sudah tidak ada. Hilang. Yang ada di situ hanya
memahami tentang esensi apa itu sholat, itu ada itu di materi kelas 7. Tetapi kalau misalnya praktek sholat, praktek berwudu, tayamum itu sudah hilang Pak, sudah tidak ada sama sekali. Jadi saya itu memutar otak saya, bagaimana caranya supaya anak siswa ini bisa tahu bacaan sholat, bagaimana caranya. Karena mereka itu harus wajib hukumnya itu mereka tahu, karena mereka sudah akil balik di situ. Ya, rata-rata siswa kita itu kalau misalnya sudah tingkat SMP, itu kan sudah akil balik. Jadi saya putar otak saya itu sebagai guru pendais Pak, karena otomatis materinya sudah tidak ada lagi, dan waktunya memang sudah tidak ada lagi. Jadi saya putar otak saya bagaimana caranya supaya anak-anak bisa tahu bagaimana itu bacaan-bacaan sholat. Jadi saya jadikan pembiasaan itu Pak. Saya adakan praktek pembiasaan itu yang saya biasakan kepada anak-anak siswa saya itu sebelum belajar mereka wajib hukumnya membaca bacaan sholat. Sebelum saya mengajar Pak. Jadi saya itu pertama mempraktekkan ke anak-anak itu, saya suruh anak-anak untuk mencari bacaan sholat, kemudian menempel itu di bukunya masing-masing Pak. Jadi setiap saya mengajar itu, mereka harus membaca bacaan sholat sebelum memulai pembelajaran. Setelah baca doa, kemudian dilanjutkan dengan membaca bacaan sholat. Seperti itu Pak yang saya lakukan, sehingga alhamdulillah anak-anak saya itu, siswa-siswa saya itu Pak, banyak yang bisa menghafal karena dengan pembiasaan-pembiasaan seperti itu banyak yang menghafal bacaan sholat Pak, alhamdulillah. Ya karena memang tidak ada materinya. Itu pun hal seperti itu saya lempar ke MGMP saya Pak, MGMP PAIS. Saya bilang, ada pekerjaan luar biasa ini, pekerjaan berat ini buat kita sebagai guru PAIS di SMP karena materinya sudah tidak ada, apalagi prakteknya itu sudah tidak ada. Jadi kita harus pandai-pandai sebagai guru agama bagaimana supaya anaknya orang itu bisa mengetahui bacaan sholat sampai mereka tamat di SMP. Karena kalau misalnya kita tunggu dari kurikulum, saya rasa tidak ada itu sudah tidak ada sama sekali. Jadi itu yang saya lakukan Pak. Jadi saya biasakan anak-anak itu, ya praktek yang saya lakukan seperti itu Pak. Sebelum mereka memulai pembelajaran, mereka wajib hukumnya membaca bacaan sholat. Jadi mungkin hanya ada sekitar 7 sampai 10 menit itu waktu yang saya ambil itu. Jadi mulai dari niat sampai terakhir sampai tahiyat itu mereka harus membacanya. Tapi pada saat awal mula saya mempraktekkan itu, saya pilih-pilih Pak. Jadi untuk pertemuan ini niat dulu, kemudian pertemuan berikutnya takbiratul ihram, pertemuan berikutnya saya bagi tiga seperti itu. Kemudian kalau misalnya mereka sudah mulai lancar, maka saya satukanlah Pak itu mulai dari niatnya sampai tahiyatnya, dan alhamdulillah anak-anak saya itu banyak yang bisa menghafal bacaan-bacaan sholat tanpa mereka harus diberikan materi lagi, tidak. Tetapi hanya dengan melakukan pembiasaan seperti itu, alhamdulillah anak-anak saya itu Pak, siswa-siswa saya itu Pak, kebanyakan itu sudah bisa menghafal bacaan sholat dengan cara seperti itu. Walaupun mungkin caranya sederhana Pak, tapi luar biasa itu Pak luar biasa dampaknya untuk anak-anak. Seperti itu Pak. Jadi hal seperti itu pun saya bagikan kepada teman-teman guru PAIS yang lain di sekolah-sekolah SMP karena kami memiliki MGMP, dan alhamdulillah beberapa guru agama sudah mulai juga mempraktikkan hal seperti itu pada saat mereka mulai pembelajaran. Seperti itu Pak, saya tidak tahu apakah ini pembiasaan ataukah praktek, tapi hal seperti itulah yang saya lakukan karena saya resah dan luar biasa ini saya lihat materi pendais untuk tingkat SMP itu banyak sekali Pak yang hilang, padahal itu adalah materi yang sangat-sangat diperlukan untuk siswa kita sebenarnya itu. Seperti sholat dan tohara itu harusnya tidak boleh dihilangkan, karena kalau di tingkat SD itu Pak, kelas 3 itu baru mendapatkan tohara, materi tohara. Kelas 5, kelas 6 itu sudah tidak ada lagi. Begitupun dengan sholat, materi sholat itu nanti mereka dapatkan pada saat di kelas 4 SD. Kelas 5 dan kelas 6 sudah tidak ada lagi Pak. Jadi di SMP itu perlu betul sebagai guru agama itu perlu kreatif sedikit supaya anak-anak kita itu bisa memahami hal seperti, karena hal seperti itu sangat penting buat mereka Pak, buat kehidupan mereka di dunia apalagi di akhirat, seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Nur Alia. Itu jadi Pak Bur, ini Bu Nur Alia ini langsung menjawab apa yang disampaikan, yang dikhawatirkan oleh Pak Muhsin tadi loh. Ya kan? Jadi kekhawatiran itu kurang lebih sama. Bedanya Bu Nur Alia melihat buku terus, loh ini kok nggak ada gitu kan. Padahal ini kan penting. Akhirnya dia melakukan improvisasi lah ya. Padahal Bu Nur Alia, kita gabung deh di KGBN. Yuk belajar bareng tentang kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka
yang paling penting itu Bu adalah jadi kalau kita mau mulai pelajaran, yang paling penting itu kita mengklasifikasikan yang mana yang paling esensi, murid bisa apa, itu yang untuk hidupnya apa yang paling harus dia bisa. Itu yang paling harus dia bisa. Jadi kalau kita sudah bisa, jadi jangan lihat buku, kurikulumnya itu adalah Ibu. Gitu loh. Apa yang harus murid bisa setelah kalau dia kelas 10. Kalau Ibu bilang dia harus bisa sholat, inilah yang dikejar. Jadi kalau kita lihat rapor itu kan rapor misalnya pendidikan agama Islam. Terus sebelahnya rapor kan angka ya. Angka sebelahnya angka huruf ya. Sebelahnya huruf biasanya deskripsi. Nggak tahu kalau di Ibu Nur Alia rapornya seperti apa. Tapi biasanya begitu deskripsi. Nah deskripsi itu apa? Deskripsi itu kan capaiannya. Dia udah bisa apa? Anak murid-murid ini udah bisa bacaan sholat kah? Udah bisa taharah, ya kan? Dia udah hafal berapa ayat? Itu kan di situ. Nah itulah yang masuk sebagai capaiannya dia, sebagai pembelajarannya si murid itu di kelas gitu loh. Jadi mungkin ada murid yang cuman bisa satu capaian, yang nggak apa-apa gitu loh, tapi minimal 1 atau minimal 2 gitu loh. Ya kalau dia bisa 5 ya alhamdulillah panjang gitu kan, deskripsinya panjang, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, bagaimana menentukan itu? Ya dengan asesmen. Apa yang Ibu lakukan itu praktik baik, Bu. Tetapi ketika Ibu mengatakan bahwa ini kurikulum sekarang kok seperti ini, itu berarti itu pasti miskonsepsi. Itu pasti miskonsepsi. Pasti miskonsepsi. Kenapa? Karena sekarang apa yang paling dibutuhkan, jadi kayak Pak Muhsin bilang tadi, karakter. Justru memang itu arahnya sekarang semua. Dari K13 pun karakter memang. Bagaimana karakter itu ditumbuhkan. Jadi seperti kita menanam. Yang kita harus tahu, murid kita ini apa? Padi kah, jagung kah, kita harus tahu dulu. Gitu loh. Kita harus bisa tahu dia apa, sehingga kita menstimulusnya sesuai gitu loh. Jangan sampai murid kita mangga, kita berharap tumbuh cepat gitu kan, bisa langsung dipetik buahnya. Ya kalau mangga kan lama. Kira-kira gitu. Gitu Bu Nur Alia ya. Jadi itu termasuk praktik baik ya. Yang Ibu lakukan itu luar biasa, membuat pembiasaan sehingga dia itu praktik baik, Bu. Izin bisa menambahkan ya. Bisa Pak Muhsin, siap, silakan. Ya, Pak Muhsin, terima kasih. Ya. Pak Saya Bur. menambahkan masih tadi penasaran ini kayaknya nih. Ya, saya menambahkan tadi dari Ibu Agama tadi apa yang Ibu rasakan mungkin sama dengan apa yang saya rasakan. Kalau saya masalah kurikulum itu kita ambil bahwa kurikulum itu adalah pedoman yang sudah ditentukan oleh kementerian, tapi dalam hal garis-garis besarnya yang mengisi, yang melengkapi kurikulum ini adalah kita di sekolah, menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah. Seperti itu pemahaman saya yang pernah saya dapatkan, bahwa kurikulum itu adalah pedoman saja, garis-garis besar kita disampaikan di kementerian. Yang ada pun untuk melakukan atau mengisi, kita sendiri yang mengisi di sekolah sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah dan kondisi yang ada di sekitar sekolah. Ya seperti itu tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muhsin. Baik, masih ada lagi Bapak? Tapi sedikit mungkin Pak, sedikit mungkin. Oh ya. Kalau misalnya dikatakan bahwa materi yang disiapkan oleh pemerintah itu kan hanya sekedar itu hanya sekedar ini saja, tergantung saja dari guru apa yang mau diberikan kepada siswa. Mungkin seperti ini Pak, buku yang disiapkan oleh pemerintah itu kan sebenarnya adalah merupakan pedoman untuk kita sebagai guru. Itulah yang kita ajarkan ke siswa kita di sekolah. Kalau misalnya ada tambahan atau bagaimana, itu kan tergantung dari guru. Tetapi di penilaian rapor itu kan ada tujuan yang harus dimasukkan, dan tentunya tujuan pembelajaran yang kita masukkan itu Pak sesuai dengan materi buku yang ada yang telah disiapkan. Jadi kalau misalnya saya mengajarkan tentang materi sholat, sementara saya ajarkan tentang materi sholat,
Sementara di tujuan pembelajaran yang ada di buku Benar. itu tidak ada, saya rasa apa ya, Benar. nggak nyambung kayaknya deh. Benar. Kalau saya masukkan seperti itu. Atau Benar, mungkin Alia. saya yang kurang paham, Pak. Mungkin bisa Benar, dijelaskan Alia. sedikit tentang hal seperti ini. Iya, Benar. Benar, Alia. Ya, ini langsung ya, saya langsung bahas. Itu miskonsepsi. Jadi bukan yang kita harus tulis apa yang di buku, enggak. Yang harus ditulis di raport itu adalah apa yang Ibu ajarkan. Raport itu buku penghubung. Raport itu apa? Ya namanya juga raport ya. Jadi raport itu bicara, bukan yes gitu loh. Capaian kompetensi. Anak murid ini sudah bisa apa gitu loh. Jadi kalau di raportnya tulisannya beda dengan yang Ibu ajarkan, itu justru balik. Apa yang Ibu ajarkan itu yang Ibu tulis di raport. Nggak bisa harus di aplikasi, aplikasinya bongkar. Betul. Aplikasinya bongkar. Jadi buku itu bukan pedoman permanen, itu buku kita bisa Iya, kembangkan. bukan satu-satunya. Iya. Menarik sekali ya, Silakan, Pak Bur ya. Nah, gitu aja. Ya, ini aku di kode-kode itu aman nggak nih? Aku mau kasih refleksi soalnya, jangan sampai nanti. Wih, iya Bu Nur Aulia ya. Jadi capseknya Bu Nur Aulia, nanti capseknya minta ketemu Pak Bur sama Pak Muksin ya. Saya kabur. Intinya ditunggu praktik baiknya semua silakan isi misi deh ya. Tulis supaya kita tulis tadi. Bisa sharing bareng ya buat teman-teman guru yang lain. Langsung buka tab-nya tpn.gurubelajar.org gitu ya. ORG. Isi di situ. Tapi saya salut dengan Ibu Nur Alia ini. Saya salut Pak narasumber karena dia betul-betul mau memahami hal ini. Ya, dan itulah dia memahami sehingga dia mengungkapkan ini karena dia mau betul memahami bagaimana itu kurikulum merdeka, bagaimana itu berproses dalam merdeka mengajar dan sebagainya. Saya salut ini. Ada. Saya berpikir begitu bahwa beliau ini betul-betul mau memahami betul ini karena dia takutnya ini salah mengajar, salah menyampaikan hal-hal yang barangkali yang ada di community seperti itu ya. Benar. Saya sarankan buat teman-teman ya, kalau teman-teman berdampingan atau barengan atau berada di komunitas guru belajar Nusantara, maka teman-teman sudah berada di jalan yang benar untuk memahami Merdeka Belajar. Kenapa? Karena komunitas guru belajar Nusantara itu sudah ngomongin Merdeka Belajar sejak 2000. Kalau Makassar 2016. Ya, itu Mas Menteri belum jadi menteri. Tunggu sebentar. Pangkat Bali. Dan ada buku di bawah situ kan. Ya, jadi sambil menunggu pemateri, jadi yang Bapak Ibu yang sudah paham sedikit tentang bagaimana membuat praktik baik, jadi ditunggu praktik baiknya Bapak Ibu bisa mengisi misi di websitenya KGBN ya, ada di room chat tadi sudah silakan mengisi di situ Bapak Ibu sesuai dengan misi yang iya. Teman-teman, ini buku Merdeka Belajar. Betul, di ruang kelas. Merdeka Belajar. Ya, ini diterbitkan tahun 2017, teman-teman. Betul. Kita udah ngomongin Merdeka Belajar sejak 2017, ini bukti otentiknya. Jadi kalau teman-teman mau tahu tentang Merdeka Belajar, KGBN, sudah, jangan tempat lain, sudah, di situ belajarnya. Gitu. Pak Bur, aku pengen kasih refleksi ini, waktunya udah mepet ya. Aku kasih refleksi boleh? Oke, silakan. Iya. Sudah menunjukkan 9:40. Ini saya habis ini mungkin kalau udah ditutup boleh lah, tapi refleksi dulu kan. Kalau di komunitas guru belajar itu selalu ada teman-teman, harus ada refleksi gitu loh. Karena kalau nggak ada refleksi ya kita nggak dapat umpan balik gitu loh. Artinya Silakan teman-teman yang pakai HP boleh di layarnya di barcode langsung.
Aduh, Silakan Bapak Ibu. Kalau enggak saya Atau buka Mentimeter, anunya juga kalau enggak menti.com, link juga, saya ada kodenya di situ. kirim Atau di barcode langsung. link juga Pak. saya kirim di kolom chat ya. Tuh, tinggal diklik. Udah ada ya Bapak Ibu? Iya, Bisa sudah ada. diklik, diisi Sudah refleksi. ada, kalau enggak ini saya gitu. Masih butuh penjelasan, ya sabar. Ini refleksinya saya tampilkan dulu. Apakah sudah ada yang mengisi? Silakan teman-teman, menti.com, kemudian masukkan kodenya 17839410. Saya ganti Mentimeter. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti sesi ini? Apa insight yang Anda peroleh? Silakan teman-teman, tolong diisi. Penasaran? Oke. Makin penasaran. Termotivasi untuk menulis dan menyampaikan ide atau gagasan tentang segala hal yang bisa dijadikan praktik baik. Alhamdulillah. Tercerahkan memahami sedikit tentang esensial praktik baik. Senang banget. Dan dibawakan dengan santai. Berani menyampaikan praktik baik. Termotivasi untuk melakukan praktik baik. Perasaan saya sangat senang dan termotivasi. Tercerahkan. Sangat menginspirasi. Terima kasih teman-teman. Luar biasa, sangat menginspirasi. Tidak ada motivasi. Saya masih penasaran tentang praktik baik. Oke. Nanti setelah ditutup, kalau memang kalau saya nggak apa-apa Pak Bur. Aku ada waktu kok. Tapi ini direkam ya, tapi setelah nggak direkam lebih santai lagi kan ngobrolnya, itu bisa langsung. Aku masih bersedia untuk nih coaching untuk menemani teman-teman. Masalahnya Pak Bur sudah mengantuk, Pak. Belum sih. Oh, Pak Burnya yang ngantuk. Mas Saya maaf ya, Pak Burnya sudah Bapak Ibu. ngantuk. Ganti moderator, moderator cadangan keluar. Ya maksudnya kita ngobrol aja, nggak perlu formalitas Santai ya. moderator. Artinya webinarnya berakhir dulu kan, webinarnya berakhir, habis itu ya silakan siapa yang mau lanjutin silakan. Ini Pak Bur sudah ada Bu Mauren juga sudah bergabung sama kita nih, luar biasa Bu Mauren. Anunya Bu siapa tadi itu? Agupena. Oke, makasih teman-teman semua. Pak Bur, saya terima kasih banyak. Oke. Saya senang, alhamdulillah bisa berbagi dengan teman-teman semua. Antusiasnya yang paling saya terharu tuh saya ketemu Pak Yusuf Dahir di webinar ini. Luar biasa dan ya luar biasa lah. Ini teman-teman kawan lama saya, sama-sama di BK gitu kan. Satu perjuangan lah ceritanya.
Satu tempat, perjuangan ya. satu mangkok bakso lah ceritanya. Luar biasa itu. Jadi ini KGBN semacam tali apa ya? Tali Ya, silaturahmi. Iya, betul. Nah, pokoknya teman-teman, kalau mau belajar tentang kurikulum Merdeka, tentang Merdeka Belajar lah ya, itu di KGBN sudah berada di, artinya teman-teman sudah ada di jalan yang benar. Di jalan yang benar. Itu. Apapun afiliasinya, jangan, dia harus bisa nempel ke KGBN. Saya Dan nanti itu datang ke sekolahnya Pak Zaid di SMK. Kita ngobrolin Merdeka Belajar itu sudah sejak 2017. Kalau Makassar itu 2016. Jadi percaya deh, gitu loh. Sebelum Mas Menteri jadi menteri, kita udah ngobrolin Merdeka Belajar. Jadi tetap di KGBN ya. Wah. Oke Pak Pur, aku terima kasih banyak loh teman-teman semua. Oke. Aku masih pure, aku masih stay di sini. Kita yang ditutup dulu, baru kita lanjut ngobrol biasa siap. aja ya. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah bergabung dan bersama kita di sudah seri 9 ya, webinar Road to TPN 11 Kabupaten Pangkep, luar biasa. Dan terima kasih juga buat narasumber hari ini, Pak Buri, sudah sudah berbagi pengalaman, sudah membersama kita bagaimana membuat praktik baik, dan itu sederhana itu ya. Jadi Bapak Ibu yang punya praktik baik mungkin di kelasnya, atau apakah itu guru, kepala sekolah atau pengawas, ayo bagikan praktik baiknya di TPN 11 KGBN Kabupaten Pangkep. Insya Allah kita tunggu tanggal 13 Juli 2024 ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah, dan kita dapat tercerahkan ya Bapak Ibu. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu. Sudah di-share ya daftar hadir seri 9 kita hari ini, silakan diisi. Absen kita akan tutup 1 jam setelah webinar selesai. Jadi Bapak Ibu yang terkendala dalam absensi bisa japri admin, kalau terkendala jaringan dan segala macam nanti kita bantu ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, kami akhiri seri webinar ke-9 hari ini. Saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di